ini di crankshaft nih. Hello, bye-bye. Tuh, crankshaft mesin. Bang, kalau tambah atau ganti oli habis berapa drum? Oke guys, hari ini kita bahas tentang berapa banyak sih oli yang diperlukan untuk salah satu mesin yang ada di kapal kami. Nah, kebetulan guys, di video ini kami di dalam ruangan crankshaft atau blok mesin. Itu di bawahnya tempat penampung oli. Tapi selain ini, itu ada samtang. Di bawah mesin itu ada lagi tangki untuk penampung oli. Untuk mesin ini buatan Wärtsilä 9 silinder, tenaganya 9.450 kW. Kapasitas samtang atau tangki oli untuk mesin ini itu 18 meter kubik. Untuk 18 meter kubik itu sekitar 18.000 liter. Untuk satu drum oli biasanya itu sekitar 200 liter. Jadi untuk sekali ganti oli mesin kapal kami itu sekitar 18.000 liter. Atau kalau dijumlahin dengan drum itu sekitar 90 drum. Tapi kami kalau ganti oli tidak menggunakan drum lagi, tapi langsung dengan truk tangki oli. Nah, ini baru kapasitas untuk satu mesin, sedangkan kami mempunyai 4 mesin diesel generator atau mesin induk utama penggerak di kapal pesiar. Bang, cara masuk ke dalam ruang crankshaft gimana? Berapa lama periode untuk ganti oli? Tiba-tiba pas ruang crankshaft terus mesinnya jalan, itu gimana? Nah, yang kalian lihat ini, posisi aku di dalam crankshaft itu ada pintu untuk masuk ke dalam crankshaft yang tempat aku duduk. Dari sinilah kita bisa masuk ke dalam ruang crankshaft. Untuk pintu crankshaft mesin ini ada dua sisi, kiri dan kanan. Untuk periode ganti olinya itu cukup lama ya guys. Itu biasanya dilakukan saat dry dock atau saat overhaul. Kenapa bisa begitu? Karena ini mesinnya besar dan kami punya sistem purifier. Jadi olinya selalu bersih dan kualitasnya selalu terjaga. Tapi untuk mesin kecil biasanya itu ada running hour yang ditentukan untuk mengganti oli. Sedikit informasi, misalnya ada pekerjaan seperti yang di awal video, ada orang di dalam mesin, itu mesinnya tidak akan jalan. Kenapa? Karena mesinnya itu sudah diisolasi. Atau sistem starting mesin itu udah ditutup semua dan perwira jaga semua orang mesin di ISIAR itu sudah tahu kalau lagi ada orang yang kerja di dalam mesin atau di sekitar mesin. Bang, info oli bekasnya. Olinya dibuang kemana? Kan banyak kali tuh, 18 ton. Oke guys, oli bekas dari mesin setelah digunakan itu kami buang ke sludge atau tangki tempat penampung limbah-limbah kapal. Di tangki limbah kapal itu semuanya bercampur air got, oli, minyak, semua ada di dalam tangki sludge itu. Jadi guys, oli bekas itu tidak kami jual. Malahan kami yang harus bayar untuk penampungnya. Kenapa? Oli bekas itu termasuk limbah kapal. Nah, sludge atau limbah kapal ini tidak bisa dibuang ke laut, harus dibuang ke darat. Nanti saat kami tiba di homeport, itu ada mobil tangki untuk penampung limbah kapal. Oli bekas dan sludge yang ada di kapal kami akan dipompa ke mobil tangki. Ke perusahaan mereka lah kami harus bayar, sama seperti buang sampah yang ada di kapal. Setahu aku, oli bekas atau sludge yang diambil dari kapal kami atau kapal-kapal pesiar yang lain itu akan dibawa ke perusahaan mereka, nanti akan diproses sedemikian rupa dan diolah kembali untuk dijadikan minyak, oli, dan sebagainya. Nah, jadi begitu guys. Kalau di tempat kita, kita yang mendapatkan duit kalau buang oli bekas. Kalau di sini, kita yang harus mengeluarkan duit. Ngidupin mesin kapal segede ini gimana bang? Kan nggak mungkin diengkol. Menarik nih guys. Oke guys, hari ini kita bahas tentang cara menghidupkan mesin kapal. Cara menghidupkan mesin kapal itu ada dua, tergantung ukuran kapal dan ukuran mesinnya. Yang pertama, sistem starting menggunakan tenaga listrik seperti starting mobil. Sistem ini digunakan biasanya untuk kapal-kapal kecil. Yang kedua, menggunakan sistem udara yang bertekanan tinggi. Ini digunakan untuk mesin-mesin kapal besar. Yang dimaksud dengan sistem udara yang bertekanan tinggi itu adalah angin yang dihasilkan oleh air kompresor. Angin yang dihasilkan dari kompresor ini lalu ditampung dengan botol angin. Tekanan angin yang ada di dalam botol itu harus mampu untuk menghidupkan mesin utama. Biasanya tekanan itu mencapai 25-30 bar. Terus anginnya disalurkan ke cylinder head melalui automatic valve. Ini fungsinya untuk pembagi angin menuju main starting valve pada masing-masing cylinder head. Semua katup ini dikontrol secara otomatis melalui engine control room. Kalau mesin induknya udah siap untuk dihidupkan, barulah main starting valve-nya itu dibuka. Jadi anginnya akan disalurkan ke dalam silinder untuk menekan piston ke bawah, sehingga mesin
mesin dapat dihidupkan dan terjadi pembongkaran pada saat piston kembali ke posisi atas. Nah guys, kurang lebih begitulah cara menghidupkan mesin kapal-kapal besar. Sebenarnya prinsip menghidupkan mesin itu hampir sama. Yang membedakan hanya karena ukuran mesin yang besar dan yang kecil. Bang, mesin induknya pakai gearbox nggak? Oke guys, hari ini kita bahas tentang mesin induk dan tenaga penggerak kapal pesiar. Yang kalian lihat ini adalah salah satu mesin induk yang ada di kapal kami. Di sini kami sebutnya diesel generator. Nah, yang ini kami sebutnya propulsion atau penggerak shaft propeller. Bisa juga disebut dengan tenaga pendorong kapal. Di kapal ini kami punya 4 mesin induk dan 1 gas turbine. Jadi mesin induk di kapal pesiar itu tidak mempunyai gearbox, melainkan dia mempunyai alternator. Alternator ini adalah alat pembangkit listrik atau sama saja seperti genset-genset yang ada di rumah atau di kapal-kapal lain. Makanya di sini kami sebut untuk mesin induk itu diesel generator. Jadi mesin induk ini menghasilkan tenaga listrik yang dialirkan ke dinamo besar untuk menggerakkan shaft propeller tadi. Tapi bukan hanya untuk menggerakkan propeller saja, melainkan seluruh sistem kelistrikan yang dibutuhkan di kapal itu dihasilkan dari mesin induk atau diesel generator. Misalnya yang paling utama itu sistem navigasi, IT, AC kompresor, lampu penerangan kapal, sistem keamanan, motor listrik, dan semua alat yang membutuhkan tenaga listrik. Tidak seperti kapal kargo, kapal tanker, dan kapal-kapal niaga yang lainnya, tenaga penggerak propellernya itu langsung dengan mesin induk. Karena kapal kargo atau kapal niaga yang lain tidak perlu membutuhkan banyak tenaga listrik seperti kapal-kapal pesiar atau kapal penumpang. Bang, ada nggak kapal pesiar yang bertenaga nuklir? Menarik nih guys, ayo kita bahas. Sejauh ini, kapal yang menggunakan tenaga nuklir untuk tenaga penggeraknya itu hanya kapal induk, kapal selam, dan kapal pemecah es di Rusia. Selain itu, kapal komersial yang lain itu belum ada, seperti kapal kargo, tanker, kapal penumpang, atau kapal pesiar, dan kapal komersial yang lain sepertinya belum ada yang menggunakan tenaga nuklir. Untuk sekarang, yang ada kapal pesiar pengeluaran tahun terbaru itu sudah menggunakan bahan bakar LNG atau liquefied natural gas. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.